Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin memanjatkan puji serta syukur pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat beberapa nikmat dan karunia-Nya lah sehingga saya masih bisa menjelaskan atau memaparkan mengenai algoritma sistem operasi pada kesempatan kali ini. Dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya dan senantiasa diberi kesehatan selalu. Amin. Perkenalkan, nama saya Warsilagi Nastiar Nawir dari program studi ilmu komputer kelas B angkatan 2023 dengan NIM 2310111116. Baik, di sini saya akan membahas salah satu algoritma sistem operasi yaitu first come first serve atau biasa disingkat dengan FCFS. Menurut saya FCFS ini adalah algoritma yang paling sederhana di antara semua jenis algoritma seperti round robin, schedule, atau FJS. Yang paling sederhana itu menurut saya adalah FCFS karena hanya mengandalkan sistem antrian, biasa disebut dengan sistem antrian. Jadi seperti itu. Langsung saja kita ke pembahasan mengenai pengertian FCFS. Nah, di sini ada first come first serve, yaitu algoritma penjadwalan sistem operasi yang secara otomatis mengeksekusi permintaan dan proses yang antri sesuai urutan kedatangannya. Seperti yang saya katakan tadi, sistemnya itu hanya seperti suatu antrian. Yang pertama datang, maka pertama dilayani. Jadi istilahnya itu seperti suatu antrian di kasir atau toko, seperti itu. Intinya yang pertama datang, pertama dilayani. Dan sifat FCFS ini adalah tidak bisa disela, tidak bisa diganggu, atau tidak bisa didahului kecuali proses itu sudah selesai. Misal si A datang lebih dulu, kemudian si B atau si C. Nah, si A ini harus selesai dulu prosesnya baru bisa diganti. Tidak seperti algoritma lain, misalnya seperti round robin. Sistem round robin itu menggunakan ada waktu yang sudah ditentukan. Jadi misal si A ini prosesnya selesai atau tidak, sedangkan waktunya itu sudah habis, maka harus diganti ke proses selanjutnya. Berbeda dengan FCFS, nanti jika prosesnya benar-benar sudah selesai atau rampung baru bisa diganti ke proses selanjutnya. Jadi seperti itu. Di sini ada algoritma penjadwalan CPU yang termudah dan paling sederhana. Teman-teman. Nah, kemudian di sini ada karakteristik first come first serve, yaitu urutan berdasarkan kedatangan. Jadi proses itu dieksekusi sesuai urutan kedatangan proses yang tiba lebih awal akan diproses terlebih dahulu. Dan di sini ada non-preemptive. Jadi non-preemptive itu adalah setelah proses berjalan, maka tidak bisa dihentikan sebelum selesai. Jadi proses lain harus menunggu giliran. Seperti yang saya katakan tadi di awal. Nanti jika proses pertama itu selesai, baru bisa diganti. Jadi karakteristik first come first serve ini adalah bersifat non-preemptive, tidak bisa disela. Kemudian sifatnya yang sederhana, karena algoritma ini mudah diimplementasikan karena hanya membutuhkan antrian yang biasa disebut dengan FI, FO atau first in, first out. Dan yang terakhir, tidak optimal untuk waktu tunggu. Karena sifat FCFS yang bersifat non-preemptive dan sesuai kedatangan biasanya menyebabkan waktu tunggu yang lama, terutama jika ada proses yang lama di awal antrian. Misalnya, si A datang lebih dulu, kemudian si B, terus si B ini memiliki waktu proses yang kecil atau sebentar, namun karena si A ini memiliki proses yang lebih lama, maka harus menunggu dulu sampai si A ini selesai. Nah, ini biasa menyebabkan konvoy efek. Tapi nanti kita perjelas di akhir video, kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan FCFS ini. Seperti itu. Di sini karakteristiknya itu tidak optimal untuk waktu. Baik, langsung saja kita akan contoh soal. Contoh soal, bagaimana cara menghitung karakteristik bagaimana cara menghitung first come first serve ini. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan contoh soal untuk menghitung bagaimana cara menghitung rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam algoritma FCFS. Di sini ada 5 proses, 1, P2, sampai P5. Dan setiap proses itu memiliki waktu tunggu atau arrival time. Dan masing-masing memiliki burst time atau waktu yang diperlukan saat proses pengeksekusian. Jadi seperti itu. Jadi langsung saja kita ke cara pengerjaannya, bagaimana cara menghitungnya. Nah, di sini ada Gantt chart untuk menghitung
rata-rata waktu tunggunya itu kita membutuhkan Gantt chart. Nah, kemudian pertama-tama itu kita lihat dulu proses pertama P1 dengan waktu datang itu 0. Jadi P1 itu datang di waktu 0. Kemudian membutuhkan waktu selama 6 saat diproses. Di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6. Kemudian saat proses pengeksekusian P1, P2 itu masuk di waktu 2. Nah, begitu juga dengan P3 masuk di waktu 4 dan P4 masuk di waktu 5, P5 masuk di waktu 6. Jadi saat proses pengeksekusian P1 itu semua proses masuk. Jadi di sini kita harus mengikuti sesuai urutannya. Karena seperti itu sifat FCPS sesuai urutan kedatangan. Seperti itu. Kita lanjut. P6 selesai dieksekusi di waktu 6. Kemudian lanjut lagi P2. P2 membutuhkan waktu proses selama 8. Jadi jika dimulai dari angka 6 ditambah 8, maka selesai di waktu 14. Seperti itu. Dan dilanjut lagi dengan proses selanjutnya, yaitu P3. P3 membutuhkan waktu sebanyak 7. Jadi 14 ditambah 7 itu 21. Nah, begitu juga dengan proses P4. Kita tambahkan dengan waktu selama prosesnya itu berapa. Jadi jika dimulai dari 21, maka selesai di 24, juga dengan 25. Jika dimulai dengan 24, dengan waktu prosesnya itu 4, maka selesai di 28. Jadi seperti itu. Kemudian di mana kita mengambil competition time-nya, yaitu dari waktu setelah dieksekusi. Waktu setelah dieksekusi ini adalah competition time-nya, teman-teman. Misal P1 selesai dieksekusi di waktu 6, maka competition time P1 adalah 6. Kemudian P2 yang dieksekusi mulai dari 6 selesai di 14, maka competition time P2 itu adalah 14. Dan P3 yang selesai dieksekusi di waktu 21, maka competition time P3 itu adalah 21 sampai seterusnya. P4 dan P5 seperti itu. Nah, jadi ini adalah competition time setiap proses. 6, 14, 21, 24, 28 sama seperti di Gantt chart. Nah, kemudian setelah menambahkan CT-nya, kita cari WT-nya atau waiting time-nya. Caranya bagaimana? Caranya itu dengan menjumlahkan waktu eksekusi dikurangi dengan waktu datangnya. Jadi semisal P1 itu yang dieksekusi di waktu 0 dikurangi dengan 0. Begitu dengan P2 dieksekusi di waktu 6 dikurangi dengan waktu datangnya, berarti 6 dikurang 2. Sama dengan P3 yang dieksekusi di waktu 14 dikurangi dengan waktu datangnya, berarti 14 dikurang 4. Seperti itu. Nah, misalnya seperti ini. Di sini saya sudah tulis supaya lebih mudah diterangkan. Masing-masing proses itu kita ambil waktu eksekusinya. Di P1 dieksekusi di waktu 0, P2 dieksekusi di waktu 6, P3 dieksekusi di waktu 14. Kemudian masing-masing dikurangi dengan waktu datangnya atau arrival time. Jadi ini adalah arrival time yang sama dengan di tabel. 0 dikurang 0 sama dengan 0, 6 dikurang 2 sama dengan 4, 14 dikurang 4 sama dengan 10, 21 dikurang 5 sama dengan 16, 4 dikurang 6 sama dengan 18. Nah, jadi ini adalah hasil waiting time-nya. Waiting time-nya yang dijumlahkan dari waktu eksekusi dikurangi arrival time jadi waiting time. Jadi waiting time-nya itu adalah 0, 4, 10, 16, 8 yang kita dapat dari sini. Kemudian cara untuk mencari turnaround time-nya itu atau TAT-nya itu kita jumlahkan burst time ditambah waiting time. Sekali lagi kita jumlahkan BT ini ditambah dengan WT. Misal 6 ditambah 0 berarti di sini adalah 6. P1 itu TAT-nya 6. Nah, kemudian 8 ditambah 4 sama dengan 12. Berarti TAT P2 itu adalah 12. Itu juga dengan P3 7 ditambah 10 berarti 17. Teman-teman. Baik, setelah TAT-nya itu sudah ditemukan, sekarang kita jumlahkan semua yang ada dalam tabel TAT juga dengan tabel waiting time. Misalnya di sini TAT 6 tambah 12 ditambah 17 ditambah 19 tambah 22 berarti 76. Terus kita bagi dengan 5. Kenapa dibagi dengan 5? Karena di sini ada 5 proses. Jadi semisal jika hanya ada 4 proses berarti dibagi 4. Kalau ada 6 proses berarti dibagi dengan 6. Nah, karena di sini ada 5 proses berarti kita bagi dengan 5. 76 dibagi 5. Itulah yang menjadi hasilnya. Berarti
TAT-nya itu adalah 72 teman-teman, itu. Kurang lebihnya seperti ini teman. Adalah TAT. Nah, TAT-nya itu 72. Bukan 72, 15,2. 6 ditambah 12 tambah 17 19 tambah 22 itu 72, 76, terus dibagi 5 sama dengan 15,2. Nge-lag ini, nge-lag. Oke. 15,2. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi caranya itu hanya seperti itu, kita tambah semuanya dalam tabel, terus dibagi dengan 5. Nah, begitu juga dengan waiting time-nya. Kita tambah semuanya dalam tabel waiting time, terus kita bagi 5, sama seperti TAT tadi. 4 tambah 10 tambah 16 tambah 18 berarti 48. Kemudian dibagi 5 berarti 9,6. Oke. Di sini waiting time WT sama dengan 9,6. Nah, berarti ini adalah hasil dari rata-rata waktu tunggu yang dibutuhkan. TAT-nya adalah 15,2 dan PT-nya adalah 9,6. Jadi seperti itu cara mencari tahu rata-rata waktu tunggu yang dibutuhkan. Kemudian kita jumlahkan terus dibagi 5. Jadi kita hanya membutuhkan Gantt chart di awal. Jadi kurang lebihnya seperti itu cara menghitungnya. Kemudian kita beralih ke kelebihan dan kekurangan first come first serve. Nah, jadi yang menjadi kelebihan FCFS itu adalah karena sangat mudah diimplementasikan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, sistemnya hanya seperti sistem antrian, first in, first out. Yang pertama datang akan pertama dilayani. Jadi hanya seperti itu cara kerja algoritma first come first serve ini. Itu adalah kelebihannya. Kemudian di sini ada tidak membutuhkan prioritas khusus, yaitu semua proses berdasarkan urutan kedatangan. Tidak perlu memperhitungkan prioritas tertentu. Jadi hanya berjalan sesuai urutan kedatangan. Tidak seperti schedule. Itu ada sistem prioritas. Sedangkan FCFS ini hanya sesuai urutan kedatangan. Kemudian yang ketiga adalah mudah dipahami, sederhana dalam konsep dan penerapannya, sehingga lebih mudah dipahami oleh pengguna ataupun sistem. Jadi seperti itu kelebihan FCFS. Sekarang mari kita bahas tentang kekurangannya. Nah, kekurangan pertama dari FCFS itu adalah konvoy efek. Seperti yang saya jelaskan dari awal, bisa saja terjadi konvoy efek. Jadi konvoy efek itu adalah terjadi ketika suatu proses yang lama menjalankan tugasnya, misalnya proses besar atau proses yang berat, maka memblokir proses-proses yang lain. Jadi proses yang lain itu harus menunggu di antrian. Jadi semisal jika ada proses-proses kecil yang datang setelahnya, harus menunggu lama sampai proses pertama itu selesai, sehingga terjadi kemacetan dalam aliran proses. Jadi bilang seperti itu. Makanya disebut konvoy efek. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu waktu tunggu tidak optimal. Karena urutan proses bergantung pada kedatangan, proses yang membutuhkan waktu eksekusi singkat mungkin harus menunggu proses yang lebih lama selesai terlebih dahulu. Makanya ini biasa membuat waktu tunggu itu menjadi lebih lama. Seperti itu. Makanya waktu tunggu tidak optimal. Dan di sini terakhir tidak efisien untuk sistem iteratif atau interaktif. Jadi dalam sistem yang memerlukan respon cepat seperti sistem operasi atau aplikasi interaktif, FCFS tidak ideal karena tidak mampu memberikan waktu respon yang konsisten. Jadi seperti itu. Proses kecil atau yang membutuhkan respon cepat mungkin akan tertunda oleh proses yang besar. Jadi itu adalah kekurangan dari FCFS. Jika proses yang datang lebih awal itu memiliki proses yang lama atau berat, maka proses kecil setelahnya itu harus menunggu. Makanya di sini waktu tunggu tidak optimal, tidak efisien untuk sistem interaktif, dan bisa terjadi konvoy efek. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Di balik kelebihan dan kesederhanaan pasti ada kekurangan. Setiap algoritma juga pasti seperti itu, ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing. Oke, mungkin cukup sekian dari saya.
Jika ada kesalahan atau kelalaian dari apa yang saya sampaikan itu mohon dimaafkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.